kalian sudah berhasil menambahkan fitur yang pertama, yaitu insert atau proses registrasi user. Tentu yang kita lakukan adalah cara yang pertama, yaitu instant object dari user. Masukkan satu persatu tiap-tiap kolomnya, isi sesuai dengan request yang sudah kita terima. Yang kedua, yaitu cara yang berikutnya yang akan kita coba. Cara yang kedua ini caranya cukup mudah. Saya hanya menggunakan metode yang namanya create. Untuk bagian yang ini tekan Ctrl/. Untuk menonaktifkannya, saya berikan komentar. Cara yang kedua, ini cara yang sering kita pakai karena cukup simple. Tinggal kita referensikan model kelasnya, yaitu user, yang akan diteruskan ke metode create. Kalau tadi kan metode save, isi dulu data-datanya, baru di save. Kalau ini langsung di create. Habis itu masukkan data array-nya, isi datanya di sini. Mirip yang pertama, tapi nulisnya pakai teknik array asosiatif. Tuliskan key value, key-nya itu sebagai nama kolom. Nama kolom yang pertama adalah name, isinya dari request name, pisahkan dengan koma, bukan titik koma. Untuk kolom berikutnya, yaitu email, hasilnya dari request email, pisahkan koma lagi. Teman-teman bisa lanjutkan untuk kolom berikutnya, password, hasilnya dari request password. Tapi passwordnya harus kita hash. Jangan sampai lupa, kita hash passwordnya. Atau kalian bisa menggunakan metode input. Nama name-nya adalah password. Jadi banyak cara ketika kamu menggunakan Laravel. Tinggal pilih aja cara yang paling sederhana. Yang penting data-data request ini adalah hasil dari inputan form yang kita masukkan ke tiap-tiap kolom dari table user. Sampai di sini pastikan tidak ada error. Harusnya hasilnya sama saja. Kita balik lagi ke aplikasinya. Kita masukkan data berikutnya. Doremi, emailnya doremi@mail.com, passwordnya doremi. Submit. Oke, berhasil di-direct. Data usernya, lihat user, mantap. Saya mau coba ngasih tahu, kalian buka dokumentasi Laravelnya, cari tentang mass assignment. Mass assignment itu artinya kita mengisikan banyak kolom sekaligus ke dalam database. Di sini katanya kalau kalian mau menambahkan data menggunakan metode create, syaratnya kalian harus menambahkan properti available atau guarded. Karena kalau kalian tidak pasang properti ini, akan terjadi error. Errornya itu error mass assignment. Pasti kalian pernah mengalami error ini ketika pertama kali belajar. Tujuan Laravel untuk menghindari celah ketika ada yang mengirimkan parameter HTTP request yang tidak sah. Bisa saja nanti user yang jahat bisa mengirimkan data is admin, padahal dia bukan admin. Nah, makanya kenapa Laravel membuatkan fitur ini untuk menjaga agar orang lain tidak bisa sembarangan mengisi data ke dalam database yang kita punya. Makanya data formnya akan jauh lebih aman, kemungkinan orang jahat tersebut tidak bisa menambahkan data sesukanya. Supaya diperbolehkan dan tidak ada error pada saat submit data, maka kamu harus menambahkan sebuah properti yang namanya available di dalam modelnya, buat ngasih tahu kolom mana yang boleh di-insert. Jadi kalian boleh buka modelnya. Modelnya itu ada di dalam folder app, model, user model. Karena modelnya itu sudah disiapkan sama Laravel dan sudah ada property available, makanya saya tidak mendapatkan error. Kalau kalian menampilkan data forum, terus buat model forumnya, maka kalian harus tentukan available. Available sama dengan kurung kotak. Jadi available isinya array. Array-nya itu adalah daftar nama kolom sesuai dengan file migrasinya. Nama kolom yang boleh di-insert. Saya mau yang boleh diisi hanya name, email, password, selebihnya biarkan otomatis. Tapi misalnya saya ganti jadi guarded, isi datanya seperti ini, berarti semua kolom tersebut tidak boleh diisi. Tapi kalau pakai available, list kolom yang ini boleh diisi, sisanya tidak. Sedangkan untuk guarded kebalikannya, yang ini tidak boleh diisi, sisanya boleh.
seharusnya properti model VLabel dan guarded sudah kamu ketahui, karena untuk mengikuti kelas ini minimal Laravelnya sudah kamu pelajari. Saya langsung coba saja untuk memasukkan data baru. Silakan klik menu registrasi, berikan nama usernya, emailnya ipulmail.com, passwordnya 1234. Langsung kita submit datanya. Data user yang baru sudah berhasil ditambah dan otomatis redirect ke halaman user. Jadi itu dia contoh cara yang kedua menggunakan metode create. Kelebihan dari metode create, kalian pun bisa menuliskan hanya satu baris saja, tapi syaratnya harus ada properti VLabel di dalam modelnya. Jadi nanti nulisnya bisa seperti ini, user.create, masukkan hasil request keseluruhannya. Pakai metode all. Artinya Laravel akan mengambil semua inputan form yang sudah berhasil dikirimkan berdasarkan kolom-kolom yang sudah kita aktifkan. Pada akhirnya, method store hanya menuliskan 2 baris saja. Tentu kedua cara tersebut bisa kamu lakukan. Silakan mau pilih yang mana. Berikut ini adalah cara yang pertama. Saya bisa kasih komentar cara pertama, dan ini adalah cara yang kedua.